Halo, selamat datang di bacaan tambahan untuk mingguan, tapi kali ini khusus untuk bulan purnama di Scorpio dan pengaruhnya kepada kita. Bacaan ini akan menggunakan kartu oracle dan kartu tarot. Ada beberapa deck, nanti sambil jalan saya cerita apa decknya. Dan kalau secara astrologi itu bulan purnama di Scorpio itu memang bukan hal yang mudah kita lewati, karena ini terjadi tanggal 12 dan energinya sampai dengan tanggal 13 pada saat saya membuat ini. Berarti kan sudah dirasakan, sebagian sudah merasakannya. Buat saya ini poten banget dan benar-benar menguji secara psikologis dan spiritualitas pada akhirnya. Jadi psikologisnya dulu, mentalnya kita dulu kena, tapi sepertinya ingin membawa emosi yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena full moon in Scorpio adalah membuka perasaan terdalam, termasuk perasaan yang kita sendiri nggak paham gitu. Nah, oke, ada beberapa deck yang saya sudah siapkan. Pertama, barangkali saya akan mulai dengan ini adalah Soul Journey. Decknya ini Soul Journey. Ya, saya ambil dua barangkali ya, Soul Journey-nya saya ambil dua kartu dan dua-duanya diambil secara acak. Sepertinya ini tadi mau loncat. Ini satu, loneliness. Yang kedua, gratitude. Saya baca sebentar tapi hanya sekilas, karena nanti biasanya analisisnya lebih ketika kita udah menemukan kartu-kartu lain. Loneliness, I know that I am never alone. Loneliness, jadi loneliness ini kan adalah perasaan psikologis kita merasa sendiri, kayak kita nggak punya orang lain untuk kita menyandarkan diri kita. Tetapi di balik semua itu, buat teman-teman kita di sini yang sudah belajar banyak tentang hidup, kita udah paham dari semua kejadian yang ada di masa lalu, itu mengajarkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Why? Karena saya mengaca dari pengalaman saya sendiri. Di saat saya merasa tidak mampu berbuat apa-apa, itu selalu ada pihak yang datang, selalu ada bantuan. Walaupun kita tidak melihat bantuan itu seperti apa yang kita bayangkan, tetapi setelah agak lama kita menyadari, jadi kita expect bahwa bantuan itu datangnya tidak seperti apa yang kita bayangkan. Karena kalau kita bayangkan yang namanya bantuan itu ada teman dekat yang secara stay dia ada di situ, membuat kita merasa nyaman, kapanpun kita butuh kita tinggal call gitu ya, kayak kita udah punya aplikasi. Enggak seperti itu. Tapi somehow apapun bantuan yang datang itu membuat kita mampu untuk mengatasi masalah. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dan kemudian seperti mengingatkan kita bahwa iya, kita tuh dibantu. Dan oleh sebab itu kartu berikutnya adalah gratitude. Seperti ini, gratitude. I am thankful for this life and the opportunities that it presents. Ya, jadi yaitu tadi bantuan yang datang dan kita selalu mengucapkan terima kasih. Jadi kalau kita merasa sendiri, yang pertama keluar itu bukan omelan ya, walaupun di dalam hati barangkali kita masih struggling untuk mengubah dari mind positif, dari cara pikir positif menjadi dari cara pikir negatif, kemarahan, ketakutan, anxiety, kecemasan itu berubah menjadi positif, itu kita masih struggling dan itu sangat lumrah gitu. Tetapi somehow kita selalu sampai pada titik bahwa kita akan baik-baik saja dan saya berterima kasih dengan apapun bantuan yang datang kepada saya. Itu kemudian ini juga saya ambil dua kartu dan ini dari Earth Magic. Dua kartu ya. Earth Magic. Yang pertama, Winter Solstice Reflection. Yang kedua, sebentar. Yang kedua ini Eagle Communion. Kita lihat sama-sama ya. Ambil
energinya. Yang pertama winter solstice. Winter solstice itu kan terkesan dingin. Dingin itu mungkin membuat kita berpikir tentang hal yang sangat logis, cut off-nya jelas, maksudnya tidak ada basa-basi, tidak ada BS ya, tidak ada kebohongan di situ, apapun apa adanya, sesuai dengan tanpa perasaan kita melihat sesuatu secara objektif, apapun makna objektifnya sekarang. Eagle, communion, ini juga sepertinya kalau kita lihat gambarnya ya, ini eagle sebenarnya kan penggambaran dari cara pikir yang tajam, dan dia tuh sangat cutting gitu, sangat cutting. Tapi dia di sini seperti datang dan ini mengajak orang ini untuk communion. Communion itu untuk bertemu. Jadi kalau saya melihat ini sebagai adalah satu hal yang objektif, bahwa kita sudah mampu melihat bahwa kita itu bisa bertemu dengan tanda petik being, makhluk yang ada di sana, yang punya bahasa sendiri, tetapi bahasanya adalah bahasa tajam dan apa adanya, dan itu datang dari cahaya. Itu yang saya lihat. Kemudian kita ambil dulu semua kartunya. Ini kartu The Secret Language of Light. Secret Language of Light. Ini saya ambil 2 kartu juga. There is only light. There is only light. Nothing has gone wrong. Nothing has gone wrong. Kalau saya merasakan energi dari there is only light, itu sebenarnya karena sumber, source yang pertama itu light. Light yang kemudian menjadi being, menjadi material. Tapi itu utamanya dari light. There's only light. Oleh sebab itu light itu kemudian membentuk banyak variasi fraktal, termasuk kita bagian dari light itu. Tetapi juga tidak hanya variasinya itu tidak hanya light, tetapi juga shadow, karena shadow itu pun ada karena ada light. Jadi kalau kita menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan di hati kita dan kita anggap itu sebagai shadow, shadow itu bagian dari light. Dengan shadow kita bisa memahami light. Kemudian nothing has gone wrong. Jadi kalau kita merasa disakiti, kita merasa diperlakukan tidak semestinya, kita dirugikan, itu sebenarnya menurut saya artinya di sini adalah itu divine gitu. Jadi memang that negative thing, kejadian yang buruk itu is meant to happen to us, to provoke something di dalam diri kita, di mana kita itu sudah tidak mampu lagi melihat bahwa kita tuh membangun walls yang tinggi, dinding yang tinggi, sehingga lightnya nggak bisa masuk. Begitu light nggak bisa masuk, berapa kali nyoba dan kita nggak mampu keluar dari situ, kita kayak dikasih situasi supaya walls tersebut, dinding tersebut itu runtuh. Tapi akibatnya setelah kejadian itu, semua emosi terdalam, luka-luka batin kita, perasaan-perasaan yang kita pikir kita udah nggak akan pernah menyentuh lagi karena kita tidak suka gitu, kita menyentuh lagi. There is full moon in Scorpio, menemukan bahwa ada hal-hal di mana kita sudah ignore karena kita merasa sudah di atasnya, kita sudah merasa lulus, going through that. Sekarang kayak diingetin lagi, masih ada sisa sedikit gitu ya, masih ada yang harus dibersihkan. Dia ada di situ dan mungkin ke depan akan menjadi penghambat kalau tidak kita kenali, dan oleh sebab itu kayak dikenalkan lagi kepada kita, ini loh rasanya, enak gak sih? Enggak gitu. Kayak kita dikenalin lagi dengan rasa sedih, rasa marah gitu, tetapi dengan cara pandang yang beda. Jadi rasa marah yang dulu biasa kita kenali dengan mentalitas kita yang dahulu, dengan rasa marah yang sekarang dengan mentalitas yang udah berevolusi. Sepertinya itu diingatkan ya, bahwa ada
ada light, kita tuh bagian dari light tersebut. Kadang-kadang kita harus dilempar shadow hanya untuk kita menemukan lagi light, sehingga apapun yang kita anggap shadow tadi yang kita nggak suka banget ya, kita nggak suka banget, ini juga rasanya sedih gitu ya, itu bukan satu hal yang salah, tapi mungkin ada bagian di diri kita yang perlu bantuan untuk kita kembali mengenali cahaya. You don't like it, don't you? Yeah, I don't. Also, jadi otak manusia kita, mind kita, dan kita biasa menggunakan ego untuk melihat benar salah, itu meronta, tetapi soulnya enggak. Come on, soulnya bilang dia butuh ini supaya menemukan kembali dirinya gitu. Tapi kita ego manusianya, otak manusia, kita dilatih untuk selalu menggunakan akal, which is tadi akal juga ternyata sangat dominan di sini ya. Tadi mana akal? Oh, bukan yang ini. Yang akal ini membuat kita membangun banyak sekali walls. Oh, dinding itu. Oke, kita teruskan. Ada ini namanya Work Your Light Oracle, Work Your Light Oracle, dan ini akan saya ambil satu kartu aja. Work Your Light, ini memang kita sedang membicarakan light. Oke. Ini sebenarnya saya belum terlalu paham ya, but I think dia keluar mungkin buat kita juga untuk belajar lebih jauh ya. Pleiades itu buat teman-teman yang udah belajar tentang light, tentang teman-teman kita, being lain gitu. Ada yang namanya Pleiadians, ada ini lokasi jauh sekali, tetapi secara soul itu dekat sekali dengan kita ya. Double mission, channeling and uplifting humanity. Channeling and uplifting humanity. Saya udah ngomong berkali-kali kayaknya ya. Memang saya sangat tertarik untuk bisa channeling, dan saya belajar untuk bagaimana cara channeling, dan saya pikir cara channeling itu adalah yang langsung bicara, tapi ternyata tidak gitu ya. Sambil belajar bahwa ini pun adalah metode channeling gitu ya. Dengan menggunakan tarot, membuat kita punya topik untuk bicara hal-hal yang memang perlu dibicarakan selain channeling. Dan saya yakin teman-teman juga udah belajar banyak tentang astrologi, tentang tarot ya, walaupun saya nggak tahu, sebagian sudah mempraktikkan, sebagian hanya mendengarkan, it doesn't matter, tapi itu juga adalah kegiatan channeling. Dan untuk apa sih kita melakukan channeling tersebut? Pada akhirnya tujuannya adalah bukan buat seneng-seneng aja gitu, seneng karena kita prosesnya gitu ya, prosesnya membuat kita lebih memahami diri kita sendiri, dan itu membuat kita happy. Tetapi yang lebih dari itu adalah ternyata mengangkat uplifting humanity. Jadi energi cinta dan cahaya itu semakin banyak dimiliki oleh orang, komunion tadi ya, semakin banyak, dan itu punya pengaruh terhadap frekuensinya kolektif, sehingga memungkinkan untuk terjadinya timelines itu, timeline shifting. Nah, jadi ada dua hal, saya kadang-kadang bilang splitting, kadang-kadang bilang shifting, tapi kalau kita berpikir dalam satu kelompok gitu ya, kita kelompok. Kalau splitting berarti kan menjadi dua. Kalau menjadi dua itu kan selalu dualitas, ada tinggi dan rendah, baik buruk whatever itu, tapi biasanya kita ngomong frekuensi ya, karena timelines itu terjadi karena frekuensinya berubah. Jadi kalau kita bayangkan dari diri kita sendiri, apa sih yang disebut dengan timelines? Sebenarnya timelines itu adalah jadi periode waktu tertentu di mana kita fokus pada satu hal tertentu. Ada sebagian orang yang timelines-nya begitu diskret, saya termasuk yang itu. Jadi selalu ada ending, beginning, dan yang ending itu nggak pernah, saya kembali lagi nggak pernah ke situ. Periodenya kadang-kadang hanya 3 tahun, kadang-kadang sampai 10 tahun. Ya, tapi biasanya paling panjang kalau buat saya 10 tahun. Apa tandanya? Fokusnya berbeda gitu ya. Jadi misalnya pada saat saya fokusnya
keluarga dan membesarkan anak. Saya mulai fokus untuk mulai karir. Kemudian itu juga end dulu. Terus kemudian fokus untuk satu skills yang saya dalami. Itu end lagi. Kemudian ada skills lain. Jadi ada sets of skills ya. Skills yang pertama, skills yang kedua, skills yang ketiga itu kayak stop dulu gitu ya, stop baru mulai lagi. Nah, sekarang yang kita sebut shifting itu adalah tadinya kan saya bicara tentang saya pribadi gitu ya, bahwa dulu saya waktu zamannya lagi fokus ke skills yang pertama, ada ciri-cirinya rambut saya panjang gitu ya. Saya jadi bold gitu karena saya harus berani, saya harus tampil ke depan. Saya harus punya kemampuan untuk diplomasi. Di skills yang berikutnya gitu ya, saya bukan tipe yang bold lagi, rambut yang saya yang panjang itu jadi pendek ya, jadi pendek. Terus saya fokus membaca, saya fokus menulis gitu ya. Kemudian ketemu dengan orang-orang yang memang senang menulis, menganalisis gitu ya, menggunakan teori, saya tambah juga ilmunya kayak gitu. Terus kemudian berhenti lagi skills yang lain, area pembelajaran saya beda lagi gitu. Nah, bedanya itu kan tadi kan saya bisa menjelaskan bahwa saya sendiri dalam kehidupan saya ada beberapa periode atau timelines. Bahkan ada timelines sendiri di mana saya benar-benar sangat suka dengan pet. Waktu itu saya kucing. Kemudian tiba-tiba berhenti sama sekali. Kucing itu sudah keluar dari kehidupan saya for some reason, bukan saya yang merencanakan. Biasanya saya tidak pernah merencanakan ending. Ending itu just come with itself gitu ya. Dan saya nggak pernah bisa menolak dan tidak ingin menolak juga. Saya tidak mau struggling di situ. Dan ketika saya mulai masuk baru pun dengan senang hati walaupun terbata-bata di awalnya. Tapi selalu grateful dengan itu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin kolektif, ini tiba-tiba timelines-nya temanya sama, yaitu spiritualitas, pemahaman baru ya. Dan ini kita lakukan pada saat yang bersamaan, sehingga karena yang dihitung ini kayak currency gitu ya. Currency dari katakanlah zaman yang sampai saat ini masih transensi, currency-nya kan adalah uang. Currency-nya uang. Semua dihitung berdasarkan uang. Berharga atau tidak berharga itu uang. Bukan orangnya tapi uang. Nah, itu kan cara pandang kita, berarti cara approach-nya, pendekatannya adalah ekonomi. Approach-nya adalah matematika, keuangan, fisik, jumlah, real, hitungan. Nah, yang berikut ini timelines yang berikut ini currency-nya adalah love and light. How nice, no? Jadi setiap kali, ini kan internal banget ya, setiap kali kita dihadapkan pada satu masalah, kemudian kita punya pilihan untuk marah dan ngamuk, tetapi kita tidak memilih itu. Kita memilih cinta, kedamaian, tenang. Terus kemudian membagi perasaan kita dengan semesta, dengan pemilik cahaya. Kemudian ketika beban itu yang biasanya kita pikirkan, saya harus membuat ini, saya harus menang, saya harus berhasil ini, performance saya itu diubah jadi love, dan itu ternyata yang dihitung. Setiap kali kita memilih cinta out of gitu ya, dibandingkan dengan tadi ya kebutuhan untuk menang dan lain sebagainya, kita kayak nambah gitu, kling di situ. Nah, dan karena bersamaan dengan banyak orang, ketika kita mulai sadar kita memilih cinta, kita memilih dunia baru, dunia yang penuh compassion, itu maka realita di sekitar kita juga ikut berubah. Bayangkan kalau di satu tempat gitu ya, cinta dan currency-nya adalah cinta dan light tadi, maka kita akan membentuk shifting timelines kita dengan gaya baru, cara baru kita, di mana yang kita lihat bukan lagi penampilan kita, tetapi cahaya dari dalam hati kita, which is we can see that. Kita akan terus belajar gitu tentang cahaya, tentang cinta, mengenali cahaya, mengenali cinta. Gitu. Tapi sekarang kan belum terbayang bagaimana caranya, tetapi ya ini kita baru mulai. Jadi kayak kita baru menggunakan currency baru ya, which is love and light,
But how we are going to do that? Kita akan menemukannya bersama-sama dalam satu komunitas tadi. Itu tambahan dari saya, which is aku sangat emosional, I'm sorry. Gara-gara full moon in Scorpio, something happens to me and I cried a lot. Ini star ya, 3 ya, ini star berarti tadi saya mau, ini sebenarnya loncat, tetapi saya dari tadi mau ngambil 3 seperti biasa. Itu past, present, future. Pastnya adalah star dulu, kemudian yang kedua presentnya adalah ini matahari. Wow, jadi bintang dan matahari. Yang ketiga kita ambil buat future-nya. Message. Oke. Jadi masa lalunya ya, masa lalunya adalah star. Jadi kita membayangkan diri kita, melihat kita ke angkasa. Saya melihatnya seperti itu, melihat kita ke angkasa, stargazing ya. Ada apa di sana? Kita mencoba untuk memahami di sana ada apa. Belajar itu kayak ya sekitar 10 tahun terakhir lah gitu ya. Pemahaman tentang astrologi yang tadinya hanya sangat spesifik itu bisa diakses oleh banyak orang. For some reason saya juga mulai dibimbing untuk bisa melihat ini. Nggak ada guru khusus, nggak ada. Saya bisa membaca astrologi, which is buat saya it's a miracle. Itu benar-benar dibimbing setahap demi setahap. It's so complicated but somehow gitu ya, but somehow here we are. Dan saya nggak sendiri, banyak yang begitu sekarang. Jadi itu masa lalu. Sekarang waktunya kita bersinar, dilihat. Dengan matahari kita dilihat. Yang dulunya membaca astrologi itu penuh dengan tabu, takut untuk dinilai, which is that's what I am gitu ya, what I was gitu ya, takut. Jadi saya punya 2 kehidupan profesional saya dan kehidupan spiritual. Tapi waktu itu saya belum bisa menyebutkan spiritual. Saya nggak tahu kenapa hanya tertarik pada perbintangan, pada tarot, pada pemahaman bahwa why kalau setiap kali saya membuka tarot kenapa seperti menjawab saya gitu, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Dan kayak kita dikasih masalah-masalah yang membuat kita berpikir why mencari jawabannya, dan jawabannya itu bukan jawaban teknis yang kalau saya belajar psikologi ya, jadi kenapa orang sedih gitu ya, sedih karena dia frustrasi karena no, ada jawaban yang lebih jauh daripada itu, karena kita diajak untuk mulai meningkatkan spiritualitas kita. Siapa yang jawab kayak gitu, kecuali di kelompok-kelompok yang menerima bahwa itu adalah hal yang bisa disebutkan gitu, bukan satu hal yang sifatnya teknikal, akademisi, bukan kan? Nah itu. Nah sekarang hal seperti itu bukan hal yang tabu lagi, karena kita udah bersama, kita sama-sama melalui jalan sendiri-sendiri sampai satu titik we can be seen now, we can be seen. So kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita pahami tentang spiritualitas kita, tentang love and light. Oke, saya ambil lagi, ini past, present, future juga ya. Ini apa? Decknya Angel something tarot gitu. Kind of big. Mungkin saya kocok dulu sebentar. Iya, ini juga past, present, future. Kita mulai dari past, 1 kartu. Jadi saya tambahin mengacaknya supaya yakin udah teracak dengan baik. Pastnya adalah Seven of Earth. Seven of Earth, seeds well planted, a temporary pause in action, unnecessary worry. Ini menunggu ya. Tapi benar kan? Kita menanam diri kita sampai sekarang ini, it takes time. Ada yang 10 tahun, ada yang lebih panjang daripada itu. Ya, itu masa lalunya. Saat ini
Seven of Air. Seven of Air, saya baca dulu ya. Plans that need revision. More going on than meets the eye. Poor timing. Mungkin kita masih butuh waktu untuk bisa menguatkan kaki kita, tapi kita terus berjalan. Jadi ini kalau menurut saya, kita udah mulai masuk di posisi di mana kita masih terus akan berkembang. Ten of Water, Ten of Cups ya. A contented and rewarding family life. Your emotional and material needs are met. Trustworthy relationship. Jadi kedepannya kita akan bertemu dengan like-minded people atau soulmates. Kita akan membentuk keluarga. Keluarga itu adalah beberapa orang yang masuk dalam institusi, baik yang formal ataupun tidak formal, dan masing-masing punya perannya sendiri dan masing-masing saling menyayangi. Support satu dengan yang lainnya. Oke. Terus saya tambahkan ini kartu yang berikutnya. Apa namanya? Wheel of Year. Dan ini sangat sensual. I don't know apakah kita bisa mendapatkan informasi lain dari sini. Let me cek yang terakhir kalinya untuk mengambil tadi past, present, future juga. Yang pertama adalah past. King of Chalices, King of Cups. Ya, King of Cups itu orang yang sangat matang, mature, ya. Kadang-kadang dia memang tidak terlalu word, ya, bukan apa yang selalu ngomong, tetapi dia datang pada situasi di mana kondisinya itu sangat emosional, dan dia mampu untuk membimbing, karena King kan protektif, membimbing orang-orang yang berada di dalam kendalinya dia, perlindungannya dia, untuk bisa melewati masa yang berat secara emosional itu supaya baik-baik saja. Kemudian yang sekarang yang present, Ace of Wands. Ini saatnya kita mulai bertindak. Ace of Wands, future-nya atau apa yang kita expect ke depan. Two of Cups. Jadi kita, kalau saya membaca ini ya, kita tuh udah melewati banyak situasi. Kita embodied di sini. Ini energinya kita. Kita adalah protektor, ya, protektor buat diri kita, buat orang-orang yang kita cintai. Kita navigate perasaan kita, orang-orang yang kita cintai, supaya bisa keluar dari situasi yang membuat kita naik roller coaster secara emosional. But we did it. Kita jadi orang yang matang secara emosional. Kita nggak gampang freak out. Kita tetap kalem. Kita tetap bisa memilih hal yang paling logis ketika kita menghadapi masalah yang berat. This is the King. Dan sekarang kita udah embodied itu, kita udah master di dalam hal ini. Kita udah mastery levelnya, sehingga kita bisa dikasih tugas baru, completely new. This is a mission. A mission is to complete menyelesaikan satu tugas melalui tindakan-tindakan kita. Tindakan itu tentu saja akhirnya kan ada banyak. Apapun tindakan kita itu akan mengarah pada pertemuan kita dengan orang, dimana kalau saya melihat ini ya, ini bisa orang baru, tetapi gambar ini yang aslinya, energi asli ya, dari Two of Cups ini adalah
salah satu pihak pernah sengaja atau tidak melukai yang lainnya. Kemudian ini rekonsiliasi, salah satu meminta maaf, salah satu memberi maaf, dan kemudian sama-sama membuat kesepakatan baru untuk jalan bersama dalam cinta. Ini kedepannya seperti ini. Oke, ini kartu yang terakhir, deck yang terakhir. Ini tarot juga, The Light Seer Tarot. Jadi memang ini temanya semua light ya. Light. Sebentar. Saya ambil ini yang loncat. Eight of Pentacles. Eight of Pentacles itu kerja. Apa ini? Anyway, saya ambil dulu. Ini depasnya Eight of Pentacles. Tapi dia loncat tadi memang. Saya belum dapat feelingnya. Yang the present. Judgment. Judgment Major Arcana. Dan expectation kita ke depan. The Devil. Ho. Eight of Pentacles itu kalau energi aslinya itu just selesaikan aja yang menjadi tugasmu. Kalau itu labor ekstensif ya, memang kita harus kerja keras ya, kerja keras kita lakukan aja. Dan ini kan kartu masa lalu. Saya sih ngerasa memang sepanjang kehidupan saya nggak harus kerja keras gitu ya. Walaupun saya juga in other sisi satunya gitu kan, ada koin pertamanya adalah kerja keras. Saya kalau sudah punya ini maksudnya menggambarkan energi ya. Mungkin teman-teman juga sama kayak saya gitu ya. Kalau udah dapat tugas kayak nggak ada remnya, saya harus melakukan yang sebaik-baiknya. Kadang-kadang membutuhkan waktu lebih panjang, saya nggak peduli gitu ya. Saya harus kerjain sebaik-baiknya. Kalau butuh bantuan, saya minta bantuan, apapun yang dilakukan supaya hasil akhirnya adalah prima. And I did it. Teman-teman, aku yakin teman-teman juga begitu. Nah, kartu yang berikutnya, kenapa itu penting? We did it gitu loh. Karena ada judgment di sini. Okay, you're good. Everyone knows that. It's a recognition. It's a recognition. Saya yakin bahwa judgment yang di sini adalah judgment di mana kita mendapatkan pengenalan, recognition dari semua keberhasilan kita. Yang tadinya kita pikir ya semua orang juga kerja keras kali. Enggak. For your information, enggak. Tapi kita yang ada di sini, saya yakin teman-teman semua juga gitu. Etos kerja kita adalah yang terbaik dan orang itu bisa lihat kerja baik, kerja keras ditambah dengan kemampuan kita untuk membuat hubungan komunikasi dengan orang-orang yang bekerja dengan kita. Itu juga penting. Jadi hasil kerja, cara kita bekerja, attitude-nya kita bekerja ya, sikap kita kerja. Bagaimana kita memandang tugas kita, hal yang penting, prioritas atau enggak. Itu kelihatan semua, jadi kayak rapot. Jadi kalau saya psikolog gitu ya, ada laporan psikologis tuh banyak kan, ada kemampuan, ada saya sampai lupa karena udah agak lama juga, ada sikap gitu ya, ada sikap termasuk bagaimana kita menghandle emosi kita, kemampuan itu kemampuan secara teknis, kemampuan secara psikologis yang lain gitu ya, kemampuan berhitung, kemampuan analisis, sikap kita menghadapi pekerjaan, sikap kita ketika harus menyelesaikan tugas dan membuat laporan tepat waktu, ditambah banyak hal yang apakah kita punya dedikasi atau tidak pada setiap tugas yang dilimpahkan kepada kita, judgment. How nice. Jadi semua yang dilakukan dengan penuh pengorbanan, gak ada yang terbuang. Tapi somehow, ini karena ada the devil di depan. The devil itu apa sih? The devil, jadi semua kartu itu selalu ada interpretasi
positif dan negatif, both side. Nah, the devil ini kan kartunya Capricorn ya, iya kan? Itu adalah manajemen, CEO. Tapi kalau saya melihat memang kedepannya barangkali kita akan berada di posisi yang mengatur. Ini saya melihatnya, saya analisisnya positif ya. Bahwa kita akan berada di tempat di mana kita punya kemampuan untuk mengatur dan menggunakan tanda petik magicnya kita. How do we do that? Setiap orang punya kemampuan magical, menciptakan miracles. Why? Because we are creator. Dan itu adalah pelajaran yang paling sukar, karena kita biasa kalau kita butuh apa-apa, kita berdoa dan miraculously semua itu ada, kayak nggak ada hubungannya antara kita, dan posisinya adalah atasan dan bawahan yang memberi dan diberi. Nah, sekarang kita mau berganti cara pandang. We are the creator. Kita adalah manager. Kita creator, kita manager gitu ya. Dan itu harus diembadi kepada diri kita, mengubah kebiasaan dari katakanlah semua itu kita. Tapi anyway ya, ini barangkali buat saya juga masih agak sukar menjelaskan, tapi the point is untuk kita sekarang dengan 3 kartu ini. Dan ini saya merasa bahwa ini sangat apa ya, vocation gitu ya, sangat kerja, related dengan kerja. Kita kerja keras kita dikenali sehingga kita berada di dalam posisi mengatur orang dengan semua cobaannya, dengan semua ujiannya. Apakah ke depan dengan ujian tersebut di mana kita dinilai bagus dan kemudian dikasih posisi yang bagus, kita masih bisa nggak tetap berpegangan pada love and light? Jadi mungkin bacaan ini kalau disimpulkan, ada yang bicara tentang kita punya kesempatan untuk bekerja, tetapi kita juga dikasih warning apakah kita mampu untuk tetap memilih love ya, as opposed to fear ya. Selalu frekuensi yang positif di dalam tempat kerja, selalu tindakan yang untuk mendapatkan hubungan yang positif, selalu apapun konflik yang kita hadapi, kita selalu bisa kembali bicara dengan baik-baik saja. Apapun upaya kita, ini Seven of Earth tadi. Jadi ini saya melihatnya lebih ke spiritualitas ya. Spiritualitas tuh kita udah sepanjang tahun, udah dari 10 tahun lalu kita sudah mulai ditanam, diajarkan atau mengembangkan spiritualitas kita. Jangan pernah berhenti berusaha, nanti kita ketemu dengan keluarga, tanda petik keluarga kita, yang tidak hanya keluarga tanda petik konvensional, tradisional yang kita miliki sekarang. Don't worry. Kalau dulu kita punya pengharapan, kita belajar tentang perbintangan, ini saatnya untuk kita bersinar dan mengkomunikasikan. Jangan takut untuk menjadi diri kita yang tanda petik kata orang aneh, tapi tidak apa-apa ya. Ini place termasuk dari kemungkinan bagian dari keluarga kita ke depan, dan kita akan channeling itu untuk apa? Untuk menguplift kemanusiaan, supaya kita tidak berada di dark ages ketika semua adalah fight, uang. No. Kemudian ini kita belajar untuk merefleksikan apa yang kita lihat secara objektif, dan ini kita akan ketemu dengan teman-teman yang berada di frekuensi cahaya yang tinggi, bahwa cahaya itu there's only light, karena ini adalah sumber dan semua akan kembali ke sumber. Tetapi evolusi dari light itu udah menjadi macam-macam, termasuk menjadi materi seperti kita, dan shadow, energi shadow tidak hanya light tetapi itu adalah yin and yang. Selama ada light akan ada shadow. Why? Karena this light needs to expand. That's the reason. The only reason adalah lightnya ini tidak still. Lightnya ini tidak
berhenti begitu saja, perlu expand, dan oleh sebab itu variasinya muncul. Dan yang paling terakhir dan utama adalah kita nggak pernah sendiri. Dan jangan lupa, ini magic kita datangnya dari sini, gratitude. Selalu rasa syukur, oke? Wanita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.